Sampai detik yang kemarin terakhir itu kalau nggak salah Januari itu pasti dibuat handphone. Iya, masih ada kok. Katanya itu yang dibawa nama Blackstone. Betul ya Pak? Nah, harusnya kalau memang mau diambil awal Blackstone, kembalikanlah uang orang para korban di rumah. Kan begitu Pak mestinya Pak. Tapi ini tidak. Malah proyek-proyek yang sudah kali ini ada 3. PT Graha Jaya di Gunung Anyar, PT Royal Avatar di Lapu, ada satu lagi ini baru di Gunung Anyar, PT Batras Najedi. Ini pun ada fidusianya juga abal-abal. Karena apa saya katakan abal-abal? Kemarin waktu sidang awal masalah ini, saya muncul di depannya hakim. Dia menunjukkan 2 sertifikat. Sertifikat ini dia tunjukkan sertifikatnya. Pada perwakilan korban saya di depan, tunjukkan 2. Saya jawab apa? Sertifikat itu dikasih kurator, apa hanya sebagai simbolis? Yang benarnya, iya. Apa ya Pak ya? Nah itu. Tadi itu. Jaminan pada para korban dengan nama PT Batera. Itu kan sudah nggak benar di sini Pak. Kenapa bisa didapatkan oleh uang? Saya tugasnya hanya mengawasi semuanya di tangan kurator. Terus kuratornya nggak jawab, yang jawab pengacara yang ngajukan PKPU pilot, Bapak Dr. Aner. Dia bilang, Bu sudah ada HT-nya, hak tabungannya. Tapi saya nggak bicarakan dalam sidang, saya WA sama kuratornya. Pak, HT-nya kalau dibuat hak tanggungan di atas nama PT Batera kan nggak benar Pak. Nggak benar. Karena hak aset masih milik petani, 2 petani. Terus kalau gitu saya gini, kalau sampai itu kan bicaranya notaris itu kebalik Pak, notaris Eka Suci Rusdianingrum namanya, yang mendaftarkan Kemenkumham. Dia pertama bicara sama saya, Bu, ini asetnya sudah PPJB, tapi masih nama petani, jadi harus diganti nama PT Batera, baru bisa disita, baru bisa dilelang. Itu prosedur yang benar Pak. Tapi kenyataannya kemarin dalam sidang, dia bisa, kurator bisa menunjukkan sertifikat 2 ini. Nah, terus saya tanya sama notarisnya, Bu, sudah bicara sama si Tua, kalau sertifikatnya sudah diberikan kurator. Sudah saya bicarakan, Bu, siap, katanya nanti kalau untuk lelang, balai lelang itu bisa melelang tanpa mengganti PT Batera. Apakah itu dibenarkan? Kan tidak Pak, karena aset itu milik petani. Itu tidak ada hukumnya. Makanya saya di sini saya punya anggota 200 orang PT Batera. Saya rencana tidak akan masukkan tagihan ke kurator abal-abal itu Pak pilotnya Pak. Kami tidak pernah apa-apa. Saya itu bersih, tidak pernah mencampuri urusan itu. Tapi ketika saya diundang, saya siap hadir. Sempat di Avatar yang di Gedung Rejo saya hadir pada waktu itu. Iya. Memang ini itu, karena semuanya kan konsorsium ya. Ada beberapa, kami pun dari orang ini yang pasti kenal, Pak Kleman, Pak Budi, Pak Anies, ini kenal semuanya. Kenal ya Pak. Ini baik sekali. Kenal semua. Maka memang dia itu hanya jaringan, karena saya melihat bahwa proyeknya itu banyak sekali, baik di Bali, Surabaya maupun di Sidoarjo. Nah ini nanti saya cek kalau bisa untuk perizinan semua yang di Sidoarjo akan kami lakukan, biar tidak ada warga kita menjadi korban lagi. Iya Pak. Yang kedua, sebenarnya jenengan kan sudah banyak ada tuntutan. Informasi sepihak dari yang kami terima itu yang dari Avatar menjadi jaminan para user kan. Tulisan yang Pak Arifin tadi yang berdengannya juga menjadi jaminan. Apakah betul itu?
Nah, yang dia katakan jaminan, ya itu tadi yang saya cerita jaminan fidusia itu, Pak. Jadi jaminan yang tidak ada asetnya berarti didapatkan Kemenkumham sebagai jaminan. Itu kan sudah tidak benar, Pak. Apalagi sekarang yang diapakan jaminan ini dijadikan pengakuan hutang. Tambah luas, Pak. Kasihan korban nanti dapatnya apa, Pak, kalau begitu? Dia dari pengakuan hutang kurangnya kemarin bilang sama saya, Bu, Pak, ini para direksi kenapa bisa menagihkan ke kurator, sedangkan uang korban pada para direksi yang harusnya kan dikembalikan kepada para korban. Nah, dia memasukkan nama istri-istrinya gabung ke pengakuan hutang. Terus tadi Bu, ada beberapa item yang dari 200 orang Ya. yang 2,2 miliar itu sudah cair belum? Satu pun tidak ada yang cair, Pak. Tidak ada yang cair. 22. Ada korbannya ada 600 orang ini ya, 600. Stop semua. Bahkan yang Rata-rata satu orang itu berapa? Kalau Pak Samsul tadi kan mengatakan bahwa saya sudah melakukan uang 165 juta. ya, Saya sudah masuk 700 Pak. Sudah ada masalah dengan sekolah terkait masalah jalan. Di jalan itu dulu tahun 2016 Siswa Kuliah itu mengajukan jalan yang cor itu Pak. Itu tidak datang ya jalan itu ya. Nah jalan itu dia mohon kepada pengadilan. Setelah permohonan diselesaikan, sudah diserahkan, ternyata sekarang ibu membuat keterangan di bawah jalan itu di stop sebagai jalan kan di. Nah ini sama sebenarnya mau kita panggil Pak. Kalau nanti kita panggil, kalau bisa ada perwakilan dari siap, hadir ya. Biar kalau bisa jangan banyak, tapi yang berkompeten gitu ya. Dua makin semua, jangan masuk semua karena nanti ruangnya jangan mampu ya. Kita kan tujuannya menyelesaikan masalah tanpa masalah yang dulu. Ini jadi ngadil semua, nanti nggak fokus. Insya Allah dalam minggu depan kita panggil. Kalau ada jalan dan Warga Sidoarjo, warga Waru. Saya korban daripada proyek Sipoa senilai yang diakui oleh PT Sipoa 503 juta. 503 juta ngambil 2 unit. Yang tidak diakui kurang lebih 50 juta apa berapa itu denda Pak. Soalnya ancamannya Sipoa kalau tidak mau bayar uang yang sudah masuk itu dianggap hangus. Waktu itu saya ketakutan punya apa saya jual, akhirnya saya tambah ngasuh tambah ke dalam tidak dibangun ini. Akhirnya tahun 2018 itu ada unjuk rasa besar-besaran, uang saya dikembalikan lewat cek Pak. Ternyata cek ini belum ada dananya sama sekali. atas nama siapa ini? Atas nama saya sendiri pasang. Yang banyak yang atas namanya Pak Budi sama klien Pak. Iya. Saya kepengen tahu kedua orang itu Pak, sebetulnya Pak. Nanti kalau kesini ketemuan saya, mohon maaf Pak ya, kata Surabaya, orang dua itu bajingan Pak. Ya mohon maaf ya. Jadi dia tidak mau menyelesaikan masalah. Saya tidak ingin masalah ini bertele-tele Pak. Saya ingin masalah ini segera selesai. Ini lamanya sudah kurang lebih 9 sampai 10 tahun Pak. Saya ngambil kurang lebih tahun 2014. Itu kan orang nggak, mohon maaf ya, nggak jiwa dagang, nggak jiwa bisnis. Kalau jiwa bisnis kan ada masalah kan harus diselesaikan, bukan kucing-kucing yang kayak gini. Sampai saya lapor di Polda, dilimpahkan ke Mabes. Biasanya kan keberatan untuk datang ke Mabes. Akhirnya orang Mabes datang ke Polda. Terus laporannya juga tidak benar. Jadi laporannya A,
di apa namanya di bulat C, dan nyambung itu. Akhirnya saya batalkan laporannya itu Pak. Jadi ini urusan paling rumit di dunia Pak. Kalau menurut saya kan sebenarnya nggak muda, semakin tua. Ini kan satu-satunya jalan aset saya untuk masa depan saya. Saya kerjanya bengkel Pak. Bengkel Pak, saya juga menghidupi keluarga, menghidupi anak, nyekolahkan dan sebagainya. Saya sebagai warga juga taat, patuh pada bayar pajak. Saya rasa gitu aja Pak. Saya mohon untuk permasalahan ini untuk dibantu. Saya orang kecil Pak, supaya diselesaikan. Saya mohon ya secepat-cepatnya dengan rekan-rekan ini Pak. Ada yang dari Semarang, ada yang dari Pasuruan, makan waktu dari Bali. Saya mohon Clement, Budi dan antek-anteknya itu mohon dihadirkan Pak. Bagaimana jawabannya ya? Nanti kita coba Pak di sini. Ya, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sama. Kapunten ya. Pada waktu dengan transaksi, apakah dengan ditunjukkan lokasinya di sini atau di mana, sehingga pada waktu dengan ada masalah bahwa ini loh tanahku atau ini loh lokasinya, apakah ditunjukkan pada waktu itu? Ada Pak, itu kan ada. Saya lihat di RAW Pak, di Gedung Rejo. Itu kantornya juga besar, lokasinya juga 6 hektar. Tapi waktu itu saya tidak tanya ini tanahnya siapa, katanya sudah balik nama. Ada kan di papan-papan itu, katanya suket-suketnya sudah diurus, katanya gitu. Ya ada suket itu karena ya diurus sudah. Itu kan ada dipinggirkan ke sana itu Pak. Jadi memberi janji-janji toh. Tapi belakangnya ya mohon maaf sangat menyakitkan kayak gini Pak. Ya terima kasih Bapak. Saya begitu ada sidang pertama tentang RAW, saya hadir dari awal sampai akhir putusan direksi siswa dinyatakan bersalah, dihukum 3,5 tahun. Cuman ajaib, sangat ajaib. Keputusan 3,5 tahun, mereka hanya menjalani 11 bulan. Plus 3 bulan lagi tambahan di Medaeng. Waktu di Medaeng pun mereka sempat makan-makan di restoran. Bukan cuma sekali, berulang kali. Kita orang kecil tidak dapat banyak. Cuman bisa ngelus jodoh. Di dalam sidang, mereka minta dibebaskan supaya bisa menyelesaikan masalah dengan para korban. Ternyata setelah selesai mereka bebas, mereka buat olah macam-macam, nyerahkan sertifikat, adakan seremoni besar-besaran, masuk di media. Seolah urusan sudah selesai, para korban sudah diselesaikan semua. Itu omong kosong. Saya ingin tahu sertifikat yang diserahkan itu cuma abal-abal, nggak ada realisasinya. Dan sampai hari ini memang ada beberapa paguyuban yang dikasih uang mau damai, tapi tidak seluruhnya, hanya sebagian. Itu pun ada yang menerima hanya sekitar 20% dari kerugian masing-masing. Karena uang yang 11 miliar itu tadinya dia mau diserahkan ke kita yang menuntut ini. Karena jumlahnya tidak memadai, pada saat itu kita inginnya satu dibayar, semua dibayar. Adil kan? Ternyata mereka nggak mau memenuhi. Kalau toh mereka bilang alasannya di koran disebutkan bahwa
tahun sekian ada perubahan moneter. Omong kosong. Yang ada pengetatan kredit. Mereka ngajukan kredit, nggak tahu jumlahnya, pokoknya fantastis. Ditolak. Itu dibuat alasan ada perubahan moneter, sehingga mereka tidak bisa menyelesaikan pembangunan. Nanti kita secara resmi bersurat untuk mengundang beliau itu secara langsung. Sudah akan kita lakukan, tentunya secara tentu akan kita sesuaikan dengan jadwal kegiatan kami. Ya, saya harap kita sabar. Jadi kita nanti punya 3 kali untuk pemanggilan undang itu. Kalau sampai 3 kali tidak ada, tidak dihiraukan, maka kita bisa menggunakan hak kita untuk menghadirkan secara paksa pihak yang harus bertanggung jawab terkait. Saya pikir jadi harapan kami unjuk rasa itu adalah jalan yang paling akhir ketika emang dengan tidak didengarkan. Tetapi kami siap Pak untuk menerima itu sehingga seminim mungkin dengan model unjuk rasa sampaikan dengan persurat untuk difasilitasi kita siap. Oke? Jadi nggak perlu langsung kemudian unjuk rasa mengerahkan massa dan sebagainya itu cukup dari perwakilan jenengan yang merupakan representasi dari korban. Silakan sampaikan kepada kami sudah secara resmi, kita akan menggelar rapat untuk bisa memediasi. Ya, jadi unjuk rasa itu sebagai jalan terakhir. Insya Allah kita peka kok. Jadi kemudian kalau DPR ini harus bertindak ketika ada unjuk rasa, berarti telinga kita itu bunyi. Jadi tidak semacam itu, kita berusaha peka, sampaikan saja bersurat, insya Allah akan kita lanjuti. Teman-teman, dan terima kasih atas penyampaian aspirasi yang damai. Seperti yang kita harapkan, bagaimanapun Sidoarjo itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk keamanannya. Terima kasih. Ini kan baru pihak yang menjadi korban yang hadir ke kami untuk minta difasilitasi, dan kami Komisi A siap untuk memfasilitasi dan mempertemukan pihak pengembang atau SIPOA bertemu dengan para korban dengan pihak-pihak dinas yang terkait dengan ukuran baik perizinan maupun dan sebagainya. Intinya beliau-beliau ini tidak menuntut secara hukum, kembalikan uangnya, selesai. Itu intinya. Nanti kita memfasilitasi itu, kita gunakan hak dewan, akan kita panggil sesuai dengan prosedur 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau 3 kali nggak hadir, kita gunakan hak kita untuk menghadirkan paksa dari pihak SIPOA-nya. Ini saja baru sebagian, kita masih belum total ya. Semuanya 10.000 korban dengan dana 850 M. Semua kok seluruh. Total Surabaya, Sidoarjo, Bali. Tapi dari saya sendiri 60 M, 600 orang. Yang dari Sidoarjo saja sampai berapa miliar? Belum tahu ya rinciannya. Yalah, kita nanti intinya dari manapun juga para pengguna jasa itu, apapun kan ini di Sidoarjo, kita siap untuk memfasilitasi dan menjembatani untuk mempertemukan mencari solusi yang terbaik sesuai dengan harapan para korban. Saya mohon Pak, yang dihadirkan yang bersangkutan. Siap. Jangan pakai Perwakilan, pengacara atau legalnya, jadi Clement, Budi sama Aris, Ya. orang 3 itu. Ya. Saya berharap itu. Oke. Orang 3 itu. Itu Jangan tadi. saya nggak mau dengan pakai lawyer, pakai tetek bengek. Ya itu hanya mereka, tetapi yang jelas kita dalam surat itu Kalau untuk hadir gentleman dia harus decision dihadapi maker-nya. para Ya, korban-korban bisa ini. mengambil keputusannya. Kita butuh Bapak Dewan untuk membantu kita para korban, menjembatani semua para korban agar mendapatkan yang terbaik, uang bisa kembali. 100%. Nggak mau dicicil kayak dulu. Totalnya kurang lebihnya 60 M. Ya itu dari Paguyuban Siap Cinta Damai. Nah makanya ini sekarang upaya kita itu mau tahu perizinan dan kepemilikannya dulu. Setelah itu kita mau tahu, karena tidak pernah ada jalan keluar Pak, tidak ada solusi. Sipol terhadap para korban. Sama sekarang mereka ada pilot. Nah ini perjalanan pilot ini juga kalau menurut saya tidak benar. Karena jaminan fidusia yang mereka bilang ada jaminan, itu jaminannya tidak benar yang mereka lakukan. Nah sehingga dijadikan sudah nggak benar, dijadikan nggak punya aset, dijadikan pengakuan hutang, ditagihkan ke kurator, sehingga korban nggak dapat apa Pak, nggak dapat apa-apa Pak, 10%. Nah kalau memang korban segitu ya saya pidanakan mereka, kalau sekali-kali nggak punya, nggak ada juga.
Saya kalau temporer kata polisi kan masalahnya saya yang disomasi saya dan para korban. Karena saya mengatakan lahan mereka bersengketa. Ya dibuat blacklist gitu loh Pak. Oh, Jadi saya tidak boleh mengatakan kalau lahan itu bersengketa. Ya nyata-nyata bersengketa Pak. Ya nggak boleh gimana.